إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar Allah taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, kemudian Allah taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu tersebut, dan tentunya juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam berilmu dan beramal, karena sesungguhnya siratal mustaqim, jalan yang lurus yang senantiasa kita minta agar Allah menunjuki kita kepadanya, adalah jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amal sebagaimana yang telah diterangkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Aqidah At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala, di mana pembahasan kita masih sekitar tentang pembatal-pembatal tauhid, yaitu perkara-perkara yang bisa membatalkan tauhid seseorang. Walaupun seseorang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi ternyata ada perkara-perkara yang seandainya seseorang melaksanakannya, tauhidnya tersebut atau kita katakan keislamannya tersebut bisa menjadi batal. Artinya apa? Ketika batal Islamnya, maka dia bisa menjadi kafir, dan ini merupakan perkara yang sangat-sangat berbahaya, sehingga wajib bagi kita untuk mempelajari perkara-perkara tersebut dalam rangka agar kita bisa membangun kewaspadaan kita dan menghindari perkara-perkara tersebut. Dalam kitab ini Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala menukilkan poin-poin yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam risalah beliau Nawaqidul Islam, dan kita sudah membacanya sampai poin yang ke-9 ya. Yang terakhir adalah tentang orang yang memiliki keyakinan ada sebagian manusia yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, tentunya yang hidup di zaman setelah beliau Muhammad SAW diutus. Maka orang yang meyakini keyakinan tersebut, dia bisa batal keislamannya ya, walaupun berdalil berhujah dengan hujah-hujah yang sesungguhnya tidak bisa menjadi hujah ya, bukan merupakan alasan, karena itu hujah yang batilah. Seperti orang yang menganggap keberadaan orang tersebut sebagaimana halnya Nabi Khidir atau Khadir ya, yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang kita lihat kisahnya Nabi Khidir itu tidaklah mengikuti siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dijadikanlah kisah ini sebagai dalil yang sesungguhnya tidak pas gitu ya. Dalil bagi mereka yang mereka menganggapnya orang itu keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maksudnya boleh keluar, boleh tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah dalil yang keliru, hujah yang keliru. Kenapa? Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW memiliki kekhususan yang tidak sama dengan nabi-nabi terdahulu. Apa itu? Bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala untuk seluruh umat manusia, berbeda dengan nabi-nabi terdahulu yang diutus kepada kaumnya saja, terbatas pada kaum tertentu, ya kan? Terbatas pada kaum tertentu, yakni daerah, ya, daerah tertentu. Dan juga waktunya pun terbatas ya, waktunya terbatas. Tidak seperti Nabi Muhammad SAW yang beliau diutus kepada seluruh umat manusia, bukan hanya bangsa Arab saja ya kan, dan itu pun waktunya terus sampai hari kiamat.
Sehingga siapa saja yang hidup semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka kewajiban dia adalah apa? Untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta meskipun yang hidup di zaman itu barangkali ada seorang nabi. Ya kan? Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membawa lembaran-lembaran Taurat. Yang ketika melihat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marah, ya kan? Ya, ini sudah ada Al-Quran, ngapain bawa lembaran-lembaran Taurat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, amutahawwikuna ya Ibnul Khattab, apakah kamu masih ragu wahai Ibnul Khattab? Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, seandainya Musa hidup di zaman ini, ya, laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Seandainya Nabi Musa alaihissalam masih hidup di zaman ini, tidak ada kebolehan bagi dia kecuali dia harus apa? Mengikuti aku. Dia harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia adalah seorang nabi. Dan ini pun nanti kita saksikan, ya, ini bagi orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah taala hidup menjelang hari kiamat, ya. Dia akan menyaksikan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam yang Allah turunkan nanti, ya, untuk membunuh Dajjal, ya kan. Nabi Isa turun, dan apa yang dilakukan Nabi Isa ketika itu? Beliau Nabi Isa alaihissalam mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sholat di belakang Imam Mahdi, ya kan, dan menghukumi secara adil umat manusia dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan dalam hadis itu, Nabi Isa itu ketika turun, ya kan, dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai hakaman adlan, sebagai seorang hakim yang adil. Dan hakim menghukumi sesuatu dengan aturan siapa? Tentunya dengan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalih apapun, ya kan. Semua orang yang hidup semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi dia itu untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ke-10, ini yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di antara nawaqidul Islam. Walaupun sesungguhnya telah kita terangkan sebelumnya, ya, bahwa nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam ataupun pembatal-pembatal tauhid itu tidak terbatas pada 10 poin ini saja, ya kan. Kita bisa merujuk kepada kitab-kitab fikih yang membahas tentang masalah hukum orang-orang yang murtad. Di sana akan dijelaskan tentang banyak sebab yang bisa menjadikan seseorang itu murtad. Ya, ini termasuk pembatal Islam, kan. Artinya tidak terbatas pada poin yang ke-10 ini saja. Ya, akan tetapi sangat banyak sekali. Nah, dan yang disampaikan oleh penulis, baik beliau itu Syekh Shalih Fauzan ataupun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, maka ini hanya untuk memberikan isyarat kepada perkara-perkara yang mungkin banyak merebak di masyarakat, dan ini perkara-perkara yang sangat-sangat penting untuk kita waspadai. Nah, taib yang ke-10 di sini penulis mengatakan al-i'radu an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Di antara pembatal keislaman ataupun pembatal tauhid adalah al-i'rad. Al-i'rad artinya berpaling. Berpaling itu kalau bahasa kita itu apa, ya? Orang gagas, ya. Tidak perhatian, tidak mau, pokoknya cuek gitu aja, ya. Tidak menganggap penting agama. Namanya i'rad, ya, berpaling. Al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini disebutkan sikap orang yang berpaling itu bentuknya seperti apa? Contohnya adalah la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Enggak mau mengilmuinya, enggak mau mempelajarinya, yata'allamuhu wa la ya'malu bihi, dan tidak mau mengamalkannya. Enggak peduli dengan agama, ya kan? Dianggapnya itu perkara yang tiada nilai pentingnya, gitu kan? Tidak ada nilai apa? Pentingnya. Sehingga ketika diajak belajar, ya wis enggak peduli sama sekali. Diajak beramal juga enggak peduli sama sekali, ya. Maka ini termasuk pembatal Islam. Tapi nanti kita akan jelaskan, ada perincian di sini, ya. Ada perincian di sini bagaimana kalau seseorang itu berpaling dari perkara-perkara parsial. Kalau perkara-perkara agama secara menyeluruh, maka jelas itu termasuk apa? Berpaling dari agama secara keseluruhan, maka dia termasuk pembatal Islam. Walaupun mungkin dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi setelah itu
tidak ada tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan masalah agama sama sekali, dia berpaling darinya sama sekali, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya, ya kan? Secara menyeluruh agama ini, maka dia telah keluar dari Islam. Dia telah membatalkan kalimat syahadat yang telah dia ucapkan. Ini kalau secara menyeluruh maka jelas. Berpaling dari agama ini secara menyeluruh maka jelas membatal Islam. Adapun berpaling secara parsial maka kita nanti terangkan insyaallah taala. Baik. Wad dalilu, dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah taala, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang yang kafir, mereka itu dari apa yang mereka diperingatkan dengannya mu'ridun, mereka berpaling. Ya, terjemahnya kayak susah ya. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang yang kafir, mereka itu berpaling dari perkara yang mereka diberi peringatan oleh para rasul tentangnya. Itu maksudnya. Jadi para rasul alaihi wassalatu wassalam, ya kan, mereka kan tugasnya adalah memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Kabar gembira tentunya bagi orang-orang yang sudah beriman, yang mau mengikuti mereka para rasul alaihi wassalatu wassalam. Adapun yang belum beriman maka tentunya diberikan peringatan-peringatan agar mereka itu beriman. Nah, mereka orang-orang kafir itu ketika diberi peringatan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, maka mereka mengabaikannya, berpaling darinya, tidak memperhatikannya sama sekali, cuek begitu saja. Ini maksudnya ya. Nah, di sini Allah SWT menyebutkan sikap mereka orang-orang kafir adalah i'rad. Mu'ridun ini i'rad, yaitu berpaling. Sehingga para ulama termasuk di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan di antara bentuk kekufuran, bentuk kekafiran ada yang disebut dengan kufrul i'rad. Ada yang disebut dengan kufrul i'rad. Jadi Ibnu Qayyim menyebutkan ada beberapa bentuk kekafiran ya. Ada yang kekafirannya itu karena juhud, yaitu mengingkari sesuatu yang maklum yang telah diketahui. Ada kufur karena takdzib, mendustakan ya. Ada kufur karena syak, keraguan. Ada juga kufur karena i'rad. Ya. Ada kufur karena i'rad, berpaling, dan ada juga kufur karena kemunafikan. Ya, ada beberapa bentuk kekufuran yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah ini. Kufur, seseorang itu kafir karena berpaling, ya, tidak mau perhatian, ya, i'rad. Nah, dalil yang kedua yang disampaikan oleh penulis di sini dari surat As-Sajdah ayat 22. Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Waman azlamu, siapakah yang lebih zalim? Kalimat waman di sini isim istifham dalam bahasa Arab ya. Isim istifham, jadi kata tanya. Tetapi di sini bukan dalam fungsi untuk menanyakan. Tidak dalam fungsi untuk bertanya, tetapi dalam fungsinya untuk mengingkari. Jadi istifham ingkari. Kata tanya yang digunakan untuk mengingkari. Waman azlamu maknanya tidak ada yang lebih zalim. Tidak ada yang lebih zalim mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha, daripada orang yang telah diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhannya tsumma a'rada 'anha, kemudian dia berpaling dari peringatan tersebut atau dari ayat-ayat tersebut, ya, dia berpaling. Jadi kata Allah taala di sini termasuk sikap yang merupakan kezaliman, bahkan disebut di sini sebagai kezaliman yang paling besar ya, azlam, perbuatan yang paling zalim ya, adalah ketika seseorang diberi peringatan ya, oleh rasulnya ataupun oleh orang-orang yang menjadi perpanjangan para rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu para ulama misalkan, diberi peringatan kemudian dia malah berpaling dari peringatan tersebut, tidak menggubris ya peringatan yang disampaikan, tidak menggubris, tidak memperhatikan ayat-ayat yang disampaikan oleh para rasul alaihi wassalam tersebut atau oleh para ulama tersebut ya. Artinya tidak peduli dengan agama ini sama sekali. Taib.
Maka ini merupakan perbuatan yang sangat-sangat zalim, ya. Dan tentunya ini merupakan kekufuran. Tidaklah sesuatu dikatakan azlam, paling zalim, ya kan? Melainkan dia adalah merupakan perbuatan yang sangat buruk sekali, ya kan? Inna minal mujrimina muntaqimun. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sungguh kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, terhadap orang-orang yang berbuat kejahatan, berbuat dosa, berbuat kekafiran dan seterusnya, muntaqimun. Kami akan memberikan hukuman, akan memberikan siksaan. Baik. Inilah poin yang ke-10 ya. Poin yang terakhir disebutkan di dalam Risalah Nawaqidul Islam, yaitu berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sampaikan bahwasanya berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala apabila secara menyeluruh, ya, tidak mau mempelajari agama ini sama sekali, ya kan? Tidak mau mengamalkan agama ini sama sekali, walaupun mungkin pernah mengucapkan satu kalimat syahadat, satu kali mengucapkan dua kalimat syahadat, ya kan? Maka hal itu telah terbatalkan dua kalimat syahadat tersebut, ya. Karena sikap apa tadi? Berpalingnya ini. Jika dia berpaling dari agama secara keseluruhan, secara kuliah. Nah, sekarang pembahasannya adalah bagaimana seandainya seseorang berpaling dari agama ini secara parsial, sebagian. Nah, tidak mau mempelajari agama sebagian dari agama ini, atau tidak mengamalkan sebagian dari agama ini. Maka para ulama menjelaskan hal ini diperinci menjadi dua bagian. Pertama, apabila seseorang itu berpaling dari dasar-dasar agama yang disebut dengan asluddin, ya, berpaling dari dasar-dasar agama, tidak mau mempelajari dasar-dasar agama, tidak mau mengamalkan dasar-dasar agama. Yang saya maksud dengan dasar-dasar agama itu adalah perkara-perkara yang menjadikan seseorang itu muslim karenanya, dan seandainya tidak dilakukan maka orang itu menjadi kafir. Seperti rukun iman yang 6, ya. Sebagian ulama memasukkan dalam hal ini adalah sholat. Sebagian ulama memasukkan dalam hal ini adalah apa? Sholat, ya. Ini yang disebut dengan aslul iman, ya, aslul iman. Perkara-perkara yang menjadi pokok keimanan, landasan keimanan yang harus ada bagi orang yang disebut sebagai muslim. Ya. Yang harus ada bagi orang yang disebut sebagai muslim. Dia harus beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab suci, beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, ya. Maka ini tidak boleh seseorang berpaling dari perkara ini. Dia harus mempelajarinya, mempelajari sebatas perkara-perkara yang wajib untuk dia imani, ya. Itu yang wajib. Apabila dia berpaling darinya, ya kan, maka dia akan menjadi orang yang keluar dari Islam, telah batal tauhidnya. Disebutkan oleh Syekh Khalid Al-Musyaiqi, ini saya bawa saya bacakan di sini syarah Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Musyaiqi, dan dia termasuk salah satu muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya. Dalam kitab beliau yang berjudul At-Thayyibuz Zahr, Syarah Nawaqidul Islam Al-Ashr, dikatakan di sana yang qasimul i'radu an dinillahi ila qismain. Dia mengatakan berpaling dari agama Allah itu terbagi menjadi dua. Pertama, al-i'radu an asli din, berpaling dari pokok landasan agama ini, alladzi yakunu bihi musliman aw yakunu syartan fil Islam, yang mana asluddin, landasan pokok agama ini adalah perkara yang menjadikan seseorang itu muslim, atau yang menjadi syarat bagi dia untuk dikatakan sebagai muslim.
Dan apabila terjadi kerusakan dalam asluddin ini, maka otomatis akan merusak agama secara menyeluruh. Agama dia ya, agama orang tersebut secara keseluruhan rusak. Artinya apa? Dia tidak disebut sebagai muslim. Maka berpaling dari pokok agama ini, di mana dia tidak mau mempelajarinya, wala ya'malu bihi, tidak mau mengamalkannya, maka ini adalah kufrun mukhrijun minal millah, merupakan kekafiran yang bisa mengeluarkan dari agama. Seperti misalnya perkara yang menjadi pokok agama kita adalah tauhid, ya. Kita harus mempelajari tauhid. Jangan sampai seseorang itu enggan untuk mempelajari tauhid, berpaling dari mempelajari tauhid, tidak peduli dengan tauhid, bahkan tidak mengamalkan tauhid, ya. Maka orang yang berpaling dari tauhid, tidak mempelajarinya dan tidak mengamalkannya, ya, cuek begitu saja tentang masalah tauhid, ya, maka dia bisa terjerumus dalam pembatal Islam ataupun pembatal tauhid yang ini, ya, yang berpaling ini. Juga sebagian ulama mengatakan termasuk diantaranya adalah sholat. Termasuk diantaranya adalah apa? Sholat. Apabila seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi kok dia sama sekali tidak mau sholat, tidak peduli dengan urusan sholat, jangankan mengamalkannya, mempelajarinya saja tidak, ya kan? Jadi selama masa hidupnya itu tidak pernah sholat sama sekali, cuma pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka sebagian ulama mengatakan ini juga termasuk sikap berpaling, ya, sikap berpaling dari agama Islam, berpaling terhadap perkara yang menjadi pokok dalam agama ini, dan ini bisa membatalkan tauhid. Taib, ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua bagaimana? Berpaling yang kedua adalah al-i'rad an ba'dhi tafari'id din. Berpaling dari sebagian rincian-rincian agama, rincian-rincian agama, tapi dia tidak termasuk asluddin, tidak termasuk apa? Landasan pokok dalam agama ini, tidak termasuk syarat bagi seseorang untuk masuk dalam Islam. Thayyib. Maka berpaling dari perkara ini tidak menjadikan seseorang itu apa? Kafir. Seperti misalnya gini, seseorang muslim yang berjual beli, ada kewajiban bagi dia untuk apa? Mempelajari hukum-hukum jual beli dalam Islam. Wajib enggak? Bagi orang yang mau jual beli, wajib kan? Nah, ini ada orang yang kegiatannya, aktivitasnya jual beli, tapi disuruh mempelajari hukum jual beli, dia nggak mau, berpaling. Halah, nggak usah, gitu kan? Saya sudah punya ilmu ekonomi ini dan seterusnya, nggak mau saya mempelajari apa hukum jual beli, berpaling dia. Baik, apa hukumnya orang ini? Apakah dia dikatakan berpaling dari agama kemudian dia kafir? Maka orang tersebut, ya, dikatakan berdosa, tapi tidak menjadi apakah kafir, karena bagian atau apa tadi? Nah, bagian yang dia berpaling darinya dari agama ini bukanlah termasuk asluddin, bukan termasuk apa? Pokok dalam agama ini. Tapi apakah dia berdosa? Berdosa. Karena apa? Karena mempelajari hukum jual beli bagi dia, karena dia kan aktivitasnya apa? Berjual beli kan? Mempelajari hukum jual beli bagi dia adalah hukumnya apa? Wajib. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama ketika mereka menjelaskan tentang hukum talabul ilmi, ya kan? Hukum talabul ilmi itu ada beberapa perincian. Mempelajari ilmu agama, hukumnya bagaimana? Ada beberapa perincian. Wajib ain dalam perkara-perkara yang memang manusia itu wajib untuk melaksanakannya, seperti masalah keyakinan tauhid, masalah iman, masalah sholat, ini wajib untuk mempelajarinya, ya kan? Kemudian termasuk wajib ain adalah perkara-perkara yang, tapi ini wajib ain bagi sebagian orang ya. Wajib ain ketika seseorang itu dihadapkan dalam suatu kewajiban yang dia harus melaksanakannya, maka dia wajib untuk mempelajarinya. Seperti misalnya nih, antum belum ada kemampuan untuk naik haji, ya kan? Belum ada kemampuan, maka ketika itu tidak ada kewajiban bagi antum untuk mempelajari tentang haji.
nggak ada kewajiban. Kalau misalkan antum nggak mau belajar haji, nggak apa-apa, nggak dosa. Kenapa? Dalam kondisi antum belum wajib haji. Tapi ketika antum sudah wajib haji, ya kan, dan hendak melaksanakan haji, maka wajib untuk mempelajari fikih tentang haji, agar haji yang kita laksanakan itu sah. Kan seperti itu. Ya, ini menuntut ilmu yang wajib sifatnya. Ada menuntut ilmu yang sifatnya wajib tapi kifayah. Wajib kifayah. Ya, ini dalam keseluruhan umat ini harus ada yang mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Nah, ini secara umum, selain yang fardu ain tadi, ya kan, maka ilmu dalam Islam seluruhnya itu secara umum adalah fardu kifayah. Mempelajari tentang bahasa Arab, mempelajari tentang hukum warisan bagi orang yang tidak dihadapkan dalam masalah warisan, gitu kan. Atau bahkan bagi orang yang dihadapkan dalam masalah warisan pun tidak wajib dia untuk mempelajarinya, dia kewajibannya adalah untuk bertanya kepada orang yang punya ilmu saja. Ya kan? Ketika misalkan kita ya dihadapkan dalam pembagian warisan, maka kewajiban kita tidak mempelajarinya. Yang penting ada tanya kepada orang yang bisa memberikan penjelasan, itu kita bagi, sudah sesuai dengan penjelasan orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tetapi hukum mempelajari hukum warisan ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Yang penting ada orang yang sudah mencukupi sehingga dia bisa menjadi rujukan bertanya tentang masalah hukum warisan, gitu ya. Ini fardu kifayah. Baik. Jadi mempelajari ilmu itu hukumnya bertingkat-tingkat. Sehingga dalam masalah al-i'rad, dalam masalah berpaling dari agama ini, seandainya berpalingnya secara parsial sebagian dari agama ini, maka seperti tadi perinciannya. Kalau berpalingnya dari pokok agama, ya, berpaling dari dasar-dasar agama yang setiap muslim itu wajib untuk menjadikan dirinya sebagai muslim, maka berpaling dari perkara itu dia bisa menjadi keluar dari Islam. Adapun berpaling dari perkara-perkara yang sifatnya bukan asluddin, meskipun itu wajib bagi dia, maka dia berdosa. Ya, dia telah melaksanakan dosa yang besar walaupun tidak sampai pada derajat kekafiran, ya. Baik. Kembali kita ke buku kita ini, bukunya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala yang kita pelajari. Baik. Kemudian Syekh hafizahullah taala, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, menutup pembahasan tentang nawaqidut tauhid, pembatal-pembatal tauhid ini dengan membawakan kalimat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala di akhir risalah tersebut. Beliau mengatakan, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan tentang pembatal Islam yang telah disebutkan di atas, la farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqidhi bainal hazili wal jaddi wal khaifi illa al-mukrah. Kata beliau, tidak ada bedanya di dalam seluruh pembatal-pembatal tauhid, pembatal-pembatal Islam ini antara orang yang hazil, orang yang bergurau, wal jad, orang yang sungguh-sungguh, wal khaif, dan orang yang melakukannya karena takut. Jadi pembatal Islam yang telah disebutkan tadi dari 1 sampai 10 dan yang lainnya juga, ya kan, sama, itu enggak dibedakan antara ini membatalkan Islam ketika orang itu melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kalau bergurau tidak membatalkan Islam, tidak ada bedanya. Semuanya sama-sama bisa membatalkan keislaman seseorang. La farqa baina hadhihi nawaqid. Baik, la farqa fi jami' hadhihi nawaqid bainal hazili wal jadi wa al khaif. Baik dia itu melakukannya dengan bergurau, tidak sungguh-sungguh. Misalnya datang ke tukang sihir, saya baca tadi ya di dalam salah satu penjelasan ulama, datang ke tukang sihir, kemudian coba yuk kita coba, itu sihirnya bener nggak sih? Nggak beneran nih. Bukan untuk membatalkan sihir dia, bukan untuk menunjukkan kalau sihir dia itu dusta, bukan, tapi hanya sekedar main-main saja. Ayo kita kesana yuk, tanya tukang sihir, gitu kan, minta disihirkan ini, kita coba-coba saja. Bergurau seperti ini dia bisa batal
keislamannya. Ini maksud dari apa? Hazil. Contoh ya, contoh dari hazil, orang yang bersenda gurau. Apalagi yang jad. Yang jad itu bagaimana? Sungguh-sungguh, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, niat memang benar untuk melakukan hal tersebut. Maka jelas itu kan, jelas membatalkan keislaman dia. Yang hazil, yang bersenda gurau saja bisa batal, apalagi yang sungguh-sungguh. Bahkan kata beliau al-khaif, orang yang takut ya melakukan pembatal Islam itu karena takut saja itu bisa batal. Tapi beliau mengatakan takut ini bertingkat ya, sehingga dia mengatakan illal mukroh, kecuali orang yang dipaksa dengan sungguh-sungguh. Apa bedanya khaif dengan mukroh? Kalau khaif itu hanya sekedar takut yang tidak berdasar, atau mungkin takut yang apa yang dia takuti itu belum terbukti, ya kan? Masih mungkin sekedar ancaman, sekedar gertakan orang gitu kan, dia takut. Atau mungkin bayangan-bayangan nanti kalau saya gini bagaimana, kalau saya nggak ngikutin orang-orang bagaimana, ini kan takut juga ya. Ini tetap membatalkan. Tapi yang tidak membatalkan adalah satu, kondisi ketika seseorang itu mukroh. Kondisi ketika seseorang itu apa? Mukroh. Apa itu mukroh? Dipaksa. Dipaksa oleh orang lain melaksanakan pembatal Islam, ya. Kalau tidak melaksanakannya, maka akan diberi hukuman yang nyata jelas. Mungkin dibunuh, ya, mungkin disiksa, mungkin pokoknya hukuman yang jelas-jelas nyata yang orang tersebut mampu untuk melaksanakannya, melaksanakan ancamannya tersebut. Dipaksa beneran sungguh-sungguh, seperti yang terjadi di zaman sahabat dulu yang menjadi sebab turunnya ayat ini, firman Allah Ta'ala yang berkaitan dengan masalah mukroh, ya, yang berkaitan dengan masalah mukroh. Apa itu ayatnya? Sebentar. Apa yang itu siapa? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, di antara potongan ayatnya seperti itu. Kecuali orang yang mukroh, orang yang dipaksa sedangkan hatinya itu masih tentram dalam keimanan. Yaitu kisah tentang Ammar bin Yasir yang dia dipaksa untuk mencela Nabi Muhammad SAW dalam kondisi dia telah melihat bapaknya, ibunya, saudaranya telah dibunuh, disiksa. Ini ancaman yang sungguh-sungguh kan? Ya. Maka ketika itu Ammar bin Yasir dengan sangat sedihnya, dengan sangat tertekan itu kan, mengeluarkan ucapan-ucapan yang sampai mencela Nabi Muhammad SAW untuk dia bisa selamat dari siksaan tersebut. Ya, kemudian sampai kepada apa? Dia menangis di hadapan Nabi Muhammad SAW sehingga turun ayat ini menjelaskan bahwasanya orang yang dipaksa untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang kufur, ya, dalam kondisi kepaksaannya itu betul-betul nyata gitu ya, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang kafir selama dia masih hatinya itu tentram dengan keimanannya itu. Baik. Kemudian di sini Syekh mengatakan wa kulluha min a'dhami ma yakunu khataran, dan semuanya itu merupakan perkara-perkara yang sangat besar bahayanya. Semua yang disebutkan di atas tentang pembatal tauhid sangat besar bahayanya. Tentu ya, karena apa? Bisa menghilangkan keislaman seseorang. Wa aktsari ma yakunu wuqu'an, dan semuanya itu termasuk perkara-perkara yang paling banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Fayambaghi lil muslimi ayahdharaha, maka selayaknya seorang muslim itu mewaspadai perkara-perkara tersebut. Makanya perlu kita pelajari ya. Baik. Wa yakhafa minha ala nafsihi, dan selayaknya bagi seorang muslim itu untuk mengkhawatirkan yakni dirinya terjerumus dalam pembatal-pembatal tauhid tersebut. Na'udzubillahi min mujibati ghadabih wa alimi iqabihi. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah taala dan menyebabkan siksaan Allah taala yang sangat pedih. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh agar Allah taala betul-betul melindungi kita dari perkara-perkara yang sangat berbahaya ini. Karena musibah terbesar yang menimpa manusia bukanlah musibah di dalam masalah dunia, tetapi musibah terbesar adalah musibah di dalam masalah agama, ketika seseorang itu mendapatkan kesesatan di dalam agamanya. Baik, masih ada sekitar 5 menit ya, kita tambahkan pembahasan ini masih berkaitan dengan masalah
pembatal Islam ini, dan ini saya anggap sebagai pembahasan yang sangat penting ya. Karena ketika kita mempelajari pembatal Islam, pembatal tauhid ini terkait dengan masalah kafir dan Islam, ya enggak? Dikhawatirkan ketika kita mempelajari ini ya, kemudian ada seseorang yang melihat orang lain melakukan salah satu yang dia anggap sebagai pembatal Islam, lalu kemudian serta-merta dia karena telah belajar mengatakan kamu telah kafir. Maka saya katakan di sini, jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam mengatakan kalimat seperti ini. Kamu kafir. Mentang-mentang kita sudah punya ilmu tentang pembatal Islam. Kita mempelajari ilmu tentang pembatal Islam ini, pertama yang perlu kita perhatikan adalah apa? Diri kita sendiri. Jangan sampai kita terjerumus. Kemudian kita ajarkan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, jangan, agar mereka tidak terjerumus ke dalam pembatal ini. Bukan kapasitas kita untuk apa? Menghukumi orang kamu kafir, bukan itu. Apalagi ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, idza qala apa itu namanya? Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengucapkan kepada saudaranya yang muslim, dia katakan wahai kafir, maka kalimat tersebut bisa kembali kepada salah satu dari kedua orang tersebut, orang yang menuduh atau orang yang dituduh. Nah, ini maka bahaya. Jangan sampai kita sembarangan mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Kamu kafir, jangan sampai ya. Taib. Makanya para ulama menjelaskan, dan ini yang ingin saya sampaikan ya, bahwasanya dalam mengkafirkan orang itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Para ulama menjelaskan bahwasanya masalah takfir itu ada dua macam. Takfir, pengkafiran itu ada dua macam. Takfirul mutlaq dan takfirul muayyan. Apa maksudnya? Takfirul mutlaq itu adalah kita menyatakan takfir, menyatakan kafir terhadap sifat-sifat ataupun perbuatan-perbuatan yang memang jelas secara syariat ada dalilnya bahwasanya itu merupakan perbuatan-perbuatan dan sifat-sifat yang mengkafirkan. Contoh yang telah kita pelajari ini ya, barang siapa yang melakukan kesyirikan besar kepada Allah maka dia kafir. Ini namanya takfir apa? Mutlak. Barang siapa yang datang ke tukang sihir, mempelajarinya, mengamalkan sihir dan lain sebagainya, maka dia kafir. Barang siapa yang mencela agama Islam, mencela Allah, mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok ayat-ayat Allah, mengolok-olok Rasulullah SAW, maka dia kafir. Ini hukum apa? Mutlak, takfir mutlak. Yang seperti ini kita boleh mengucapkannya selama itu ada dasar dalilnya, seperti yang kita pelajari ini. Ada dasar dalilnya bahwasanya itu merupakan perbuatan-perbuatan yang bisa mengkafirkan ya, sifat-sifat yang bisa menjadikan seseorang kafir. Kita bisa mengucapkannya. Namanya apa? Takfir mutlak. Boleh kita sebutkan, boleh kita ucapkan selama ada sandaran dalilnya yang menjelaskan hal tersebut. Bisa difahami ya? Kalau seseorang mengatakan barang siapa yang berbuat zina maka kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Karena apa? Perbuatan zina tidak ada dalil yang menunjukkan dia itu mengkafirkan. Jelas. Jadi takfir mutlak boleh kita ucapkan, boleh kita sampaikan ya, yaitu menyatakan suatu sifat atau perbuatan tertentu itu mengkafirkan ya, tetapi dengan syarat apa? Ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Baik, mudah-mudahan difahami ya. Yang kedua, takfir muayyan. Kalau tadi takfir apa? Mutlak. Yang kedua adalah takfir muayyan. Apa maksud takfir muayyan? Ini meletakkan hukum takfir tersebut kepada person tertentu, vonis kafir kepada si fulan, si alan dan seterusnya ya. Melihat seseorang namanya fulan melakukan perbuatan yang menjerumuskan dalam kekafiran, langsung dia katakan kamu kafir. Nah, yang ini yang harus kita hati-hati. Takfir muayyan tidak boleh dilakukan kecuali dengan memenuhi syarat-syaratnya dan telah terhilangkan darinya penghalang-penghalang kekafiran. Dan ini pembahasannya panjang, ya kan? Yang jelas untuk kehati-hatiannya para ulama mengatakan yang berhak untuk menyebutkan takfir muayyan seperti ini adalah kapasitasnya qadhi. Qadhi, tahu qadhi enggak?
hakim, pengadilan. Kenapa demikian? Karena itu nanti berbuntut banyak. Ketika seseorang mengatakan kamu kafir, padahal dia punya istri, punya anak, punya keluarga yang muslim, maka apa konsekuensinya? Bisa cerai, ya kan, secara otomatis, fasakh gitu kan. Kemudian apalagi tidak ada hubungan waris antara anak-anaknya dan istrinya juga, ya kan, dan lain sebagainya. Banyak buntutnya itu banyak. Sehingga tidak sembarangan kita itu memvonis seseorang itu kafir. Belum lagi di sana ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, ya. Kondisi-kondisi orang tersebut apakah bisa layak untuk disebut sebagai orang kafir atau tidak? Karena masing-masing orang itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Intinya ini perkara-perkara yang berat, ya kan. Dan saya kira mungkin nanti dalam buku kita di bagian-bagian akhir mungkin ada, tapi saya kurang begitu yakin ya. Lupa ya, maksudnya Yang jelas di sini saya hanya ingin mengingatkan bahwasanya setelah kita mempelajari nawaqidul Islam, jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk memvonis orang sebagai orang yang kafir, kecuali kalau betul-betul dia itu orang yang bukan dari Islam, ya, maka itu jelas kita katakan kafir. Tapi adapun orang yang zahirnya muslim kok kemudian dia terjerumus dalam satu perbuatan yang termasuk pembatal Islam, jangan langsung serta-merta kita katakan fulan kafir. Tapi tugas kita apa? Tugas kita adalah menasehati. Ini yang penting, ya kan? Tugas kita menasehati, mendakwai dia, mengajak dia untuk kembali kepada kebenaran. Itu yang seharusnya kita lakukan. Jangan malah kita langsung mencap si fulan kafir, si fulan kafir. Yang ini malah akan memberikan dampak negatif yang sangat-sangat banyak. Apalagi apabila hal tersebut diarahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Ini bahaya sekali, ya kan? Bahaya sekali. Karena akan bisa menimbulkan kekacauan yang lebih besar dampaknya. Baik. Barangkali ini yang bisa kita pelajari untuk malam hari ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, memberikan amal yang saleh dan juga keistiqomahan di dalam agama Islam. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.